Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami sedang berada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon. Kami di sini akan mengulas, menginformasikan bagaimana sejarah, filosofi, dan arsitektur bangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Yuk ikutin! Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon. Mungkin nama ini tidak asing lagi bagi masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Tapi, apakah Anda tahu sejarah, filosofi, dan arsitektur bangunan masjid ini? Masjid Agung Sang Cipta Rasa adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang terletak di Jalan Kesepuhan, Komplek Keraton Kesepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Masjid ini memiliki sejarah yang kaya dan erat kaitannya dengan penyebaran Islam di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Masjid Sang Cipta Rasa didirikan pada abad ke-15, sekitar tahun 1480 Masehi. Pada masa itu, pemerintahan Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Nama Sang Cipta Rasa memiliki makna filosofis yang dalam. Sang berarti raja atau yang mulia. Cipta berarti kreativitas atau penciptaan. Dan rasa bermakna perasaan atau jiwa. Jadi nama ini mencerminkan keharmonisan antara penciptaan fisik dan spiritual yang tercermin dalam arsitektur dan fungsi masjid ini sebagai tempat ibadah. Sejarah pembangunan masjid ini, menurut legenda, Masjid Sang Cipta Rasa dibangun oleh para wali Songo, termasuk Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati. Dikatakan pula bahwa proses pembangunannya melibatkan tenaga ahli dari Majapahit, bernama Raden Sepat. Masjid ini dibangun dengan metode gotong royong antara umat Islam dan para wali. Ada juga cerita bahwa masjid ini dibangun dalam waktu 1 malam, oleh kekuatan spiritual para wali. Pengaruh arsitektur Jawa, Hindu, dan Islam menunjukkan perpaduan yang menarik antara arsitektur Jawa tradisional, Hindu, dan Islam. Hal ini terlihat dari bentuk bangunan, ornamen, serta struktur bangunan yang mencerminkan adaptasi budaya lokal terhadap agama Islam. Tiang Sokoguru. Masjid ini memiliki 9 tiang utama atau Sokoguru yang melambangkan wali Songo, para penyebar agama Islam di Jawa. Tiang-tiang ini memiliki makna simbolis yang sangat penting dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Filosofinya begini, jadi lambang kesatuan persatuan. Jadi Islam itu harus bersatu, ya. Jangan sampai gontok-gontokan karena perbedaan mazhab. Ini haram, ini menghalalkan. Jangan seperti itu. Pintu masuk yang rendah. Pintu masuk utama masjid ini sengaja dibuat rendah sehingga setiap orang yang masuk harus menundukkan kepala. Hal ini bukan tanpa makna. Pintu yang rendah melambangkan sikap rendah hati dan ketundukan di hadapan Tuhan saat memasuki rumah ibadah. Kita masuk ke rumah Allah itu dengan sopan, menunduk, dan ucapkan salam, ya. Karena apa? Yang sholat itu yang ibadah itu bukan manusia aja, ya, bangsa jin juga ada yang sholat, ya, sama. Bahan bangunan. Salah satu keunikan lain adalah penggunaan bahan bangunan masjid ini, di mana banyak bagian masjid terbuat dari bata merah dan kayu jati. Makanya orang ada yang menyebutnya kota kosong. Yang kota kosong itu yang dimaksud begini. Ini bata udah jadi, ya, ini bata. Itu dikosot-kosotkan, maksudnya untuk membuka pori-pori bata itu, ya, lebih itu lagi.
digosokkan, yang satu digosokkan lagi, kemudian dua-duanya dicelupin ke air ya. Setelah dicelupin, tempelkan, itu kayak ada zat perekatnya. Mihrab tanpa kubah berbeda dengan masjid-masjid lain yang umumnya memiliki kubah besar di atas mihrab. Masjid Sang Cipta Rasa tidak memiliki kubah di bagian mihrabnya. Sebaliknya, mihrab masjid ini justru berbentuk sederhana, menonjolkan nilai-nilai kesederhanaan dan keterhubungan dengan alam, seperti filosofi Jawa yang menghormati kesederhanaan dan spiritualitas. Ornamen-ornamen yang kita lihat itu yang di atas itu ya seperti gelombang air laut itu ya, kemudian gunung dan matahari. Itu bahasa kunonya itu mungal, mangil, mungup. Mungal itu artinya segara atau lautan. Jadi seorang imam atau seorang pemimpin itu yang diharapkan adalah bukan saja pasti baca Al-Quran, tapi diperlukan juga pengetahuan yang lainnya yang luas, pengetahuan yang luas. Jadi kalau ada orang yang nanya ya misalnya tentang waris, tentang apalah, itu ya bisa menjawabnya gitu. Mungup, mungal, mangil itu gunung. Ada seorang imam atau seorang pemimpin itu harus mempunyai jiwa yang tegar dan tegas. Jangan sekarang bilang A, nanti besok atau lusa bilang B atau C. Nah, tidak seperti itu ya seorang pemimpin atau seorang imam. Nah, kayak gitu. Kemudian mengup itu matahari harus bisa menyinari umatnya, harus bisa memberikan rasa aman, rasa tentram, rasa damai, ya seperti itu. Desain atap tumpang tiga. Salah satu ciri khas arsitektur masjid Jawa kuno adalah atapnya yang berbentuk tumpang atau bertingkat. Masjid Sang Cipta Rasa memiliki atap bersusun tiga yang melambangkan tiga tingkatan dalam kehidupan spiritual Islam. Mimbar ukir kuno. Salah satu elemen yang menarik di dalam masjid ini adalah mimbar kuno yang terbuat dari kayu jati dan dihiasi dengan ukiran yang sangat indah. Mimbar ini merupakan hasil karya dari Sultan Cirebon dan Wali Songo. Dengan ornamen yang sederhana, namun memiliki nilai seni yang tinggi. Ukiran ini memperlihatkan perpaduan antara seni Islam dan Jawa, tanpa adanya penggambaran makhluk hidup sesuai dengan ajaran Islam. Tradisi azan pitu. Masjid Agung Sang Cipta Rasa juga terkenal dengan tradisi azan pitu, di mana azan dikumandangkan oleh 7 muazin sekaligus. Tradisi ini merupakan salah satu tradisi unik yang konon dimulai untuk menangkal serangan gaib pada masa pembangunan masjid. Hingga kini, tradisi tersebut masih dijalankan, menjadi bagian dari kearifan lokal yang terjaga turun-temurun. Kolam air wudhu. Di dalam area masjid, terdapat kolam yang digunakan sebagai tempat wudhu. Kolam ini menunjukkan betapa pentingnya kebersihan dan kesucian sebelum melakukan ibadah. Meski kini sudah ada tempat wudhu modern, kolam ini masih dipertahankan sebagai warisan sejarah dan simbol tradisi masa lalu. Masjid Sang Cipta Rasa hingga kini masih berfungsi sebagai tempat ibadah umat muslim dan menjadi salah satu destinasi ziarah yang penting di Cirebon. Sebagai bagian dari sejarah panjang penyebaran Islam di Jawa, masjid ini menyimpan nilai historis dan spiritual yang besar.